sehingga habis Quran tapi tak tahu hukum. Habis Quran dalam keadaan junub, bebas saja menghafal. Ini kan anak habis yang tak tahu hukum. Maka harus tetap ada fikihnya. Kemudian ada tafsir. Ada tafsir, pelajaran tafsirnya. Hari ini kita mendukung supaya anak-anak habis ini juga mulai mengolah keilmuannya untuk bisa menjelaskan ayat yang dia hafal. Tidak hanya mentok di menghafal saja. Dan terakhir itu ada fasoha, supaya anak kita ini hafalannya, bacaannya semakin bagus. Ada 4 pelajaran saja dari materi diniyah yang akan dipelajari anak habis. Lalu bagaimana dengan umumnya? Nah, umumnya ini kita serahkan ke anak habisnya belajar secara mandiri. Kita sediakan di pondok pesantren ini berbagai ekstrakurikuler. Untuk mendukung pelajaran umum, kita sediakan di sana ada bidang sains atau olimpiade. Anak-anak ini mereka yang disiapkan biasanya untuk lomba-lomba olimpiade atau penguatan ilmu-ilmu sains. Kemudian juga beberapa ekskul juga termasuk untuk qiraatul kutub, membaca kitabnya juga kita sediakan ekskul. Jadi anak habis secara pelajaran biasa mengikuti jadwal sekolah, mereka sama sekali tidak belajar pelajaran umum. Kalau ada yang mau lihat, kita serahkan ke pribadinya. Begitu Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana dengan ijazah umumnya nanti? Setiap anak santri dan santriwati di pondok pesantren Ar-Rasyid, satu orang itu punya 2 rapor Bapak Ibu. Ada rapor pondok yang kita berikan secara mandiri dari pondok pesantren, ada rapor umum. Nah, rapor umum inilah yang mereka gunakan untuk menyambung kalau dia nyambung ke aliyah. Kalau yang kelas 6 mau nyambung ke kampus, ini rapor umum yang digunakan. Kalau rapor pondok ini tidak berlaku secara nasional, karena kita belum menggunakan sistem muadalah, kita masih menggunakan madrasahnya. Makanya anak-anak habis ini, walaupun nanti mereka tidak masuk pelajaran umum, kita pastikan mereka dapat ijazah dari pondok, tapi dapat juga nanti ijazah dari umumnya. Sehingga kalau anak bapak dan ibu nanti mau menyambung kemanapun tidak perlu takut, karena kita sediakan juga ijazah nasional mereka. Tidak hanya pondoknya saja. Sama seperti di pendidikan formal, hanya saja mereka habis tidak lagi belajar ilmu umumnya. Kita sudah survei Bapak dan Ibu beberapa bulan yang lalu, baik dari direktur, kepala pondok, kita terbang ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kita datangi pesantren-pesantren yang kuat bidang tahfiznya, termasuk pesantren di Temboro. Kita tanya di Temboro, mereka bisa nggak? Kita cari metode nih Bapak Ibu. Kita sedang mencari metode, anak ini jago bidang umum, jago fisika, jago kimia, jago bahasa Inggris, jago pelajaran pondok, tapi selesai hafal Quran 30 juz dengan mungkin. Mungkin itu kalau kita sekarang bisa menghafal, kita ini mungkin Al-Fatihahnya mungkin Bapak Ibu. Dicoba kapanpun Al-Fatihah lancar, dicoba dari depan kita lancar, dari belakang kita lancar. Itu namanya mungkin. Jadi status anak ini kita harapkan mungkin hafalan Qurannya. Kita coba ke sana, survei ke sana, mereka mengatakan tidak bisa. Kalau per orang itu mungkin ada anak yang sanggup ke sana, tapi kok secara kolektif dia satu kelas harus bisa semua, tidak bisa. Makanya kalau ada nanti anak ibu dan bapak yang kayaknya anaknya spesial, tidak apa-apa dilapor sama kami kalau dia sanggup. Tapi kalau mungkin tidak sanggup, kita buatlah aturan yang ada. Mereka tetap tidak belajar umum, hanya belajar diniyahnya saja. Belajar diniyahnya saja. Dan kemudian umumnya mereka belajar secara mandiri. Kita sediakan juga guru-gurunya nanti di sana, di bidang sekolah. Nah, inilah nanti anak bapak dan ibu yang kita nyatakan lolos nanti setelah seleksi ini, silakan nanti atau bapaknya dan juga diselaraskan dengan keinginan anaknya mau kemana anak kita ini masuknya, ke pendidikan formal atau ke pendidikan tahfiz taklimnya. Karena kita punya lembaga berbeda. Tahun sebelumnya anak-anak tahfiz kalau mereka bosan menghafal, lelah menghafal, kemudian tidak sampai targetnya, mereka tinggal bisa bilang, Ustaz, saya keluar dari habis, saya masuk ke pendidikan formal saja. Sudah tinggal pindah saja. Begitu juga anak-anak formal, mereka sudah belajar rajin-rajin, tiba-tiba di titik jenuh,
mereka lihat anak habis, oh bisa setiap sore main bola karena anak habis ini diperlakukan berbeda. Mereka ingin mendapatkan sana, mereka pindah dari sini, masuk ke anak habis. Kita buka testing. Besok tanggal segini kita buka pendaftaran untuk penerimaan santri yang habis. Yang daftar dari pendidikan formal itu bisa sampai 150 Bapak Ibu. Dari anak-anak biasa. Ketika daftar itu kita saring sampai 30. Begitu berjalan beberapa bulan, makin satu kelas tinggal 2, dari satu kelas tinggal 3. Bahkan sudah kami dapatkan itu berapa kelas cuma 1 saja yang tinggal. Artinya kalau kita terapkan masih sistem seperti ini, anak-anak ini tidak serius. Coba habis. Nanti 3 kali habis, tinggal pindah. Coba diumum, bosan diumum, tinggal masuk habis. Maka di sini kita ketatkan pemisahan antara lembaga habis dengan pendidikan formal, sehingga anak-anak di pendidikan formal kita akan menerapkan tidak naik kelas. Sudah ada beberapa anak-anak yang tidak naik kelas di pelajaran diniahnya. Mereka yang tidak naik kelas itu kriterianya juga beratnya. Tidak mudah kita dapatkan anak-anak tinggal kelas. Karena kriterianya 1, anak kita ini pernah kena SP, surat peringatan, karena melakukan pelanggaran berat, entah itu cabut dari pesantren, atau melakukan tindakan asusila, atau tindakan kriminal yang berat. Yang kedua, dari nilai dari semua pelajaran yang ada di rapor pondoknya, ada 5 pelajaran yang nilainya di bawah 5, maka masuk kategori dia tinggal kelas. Dan itu setiap tahunnya sulit kita dapatkan, karena rata-rata anak-anak ini tidak jarang sekali kita jumpai yang nilainya di bawah 5 itu sampai 5 pelajaran. Beberapa anak-anak juga hanya beberapa orang saja yang biasa naik SP. Kemudian kalau ada pendapatan, mereka tinggal kelas. Nah begitu juga nanti di ajaran baru anak Bapak Ibu nanti dia masuk tahfiz. Dari guru tahfiznya mengasih target, di tahun ini dia harus sampai, misal 1 tahun itu targetnya 5 juz. Ini pun sudah terlalu parah ini Bapak. Untuk habis khusus dia 5 juz 1 tahun, ini terlalu susah. Ini cukup berat. Karena kita sudah mensurvei beberapa pesantren 2 tahun saja sudah bisa 30 juz. Ini kita 1 tahun 5 juz, tak sampai 5 juz, berarti anak ini bermasalah. Maka bisa kita tinggalkan di kelas tahfiz itu sendiri. Boleh dia pindah ke kelas formal? Tidak boleh lagi. Pilihannya ada 2, tinggal kelas kamu tetap diawasi, atau kalau mau pindah tidak mau lagi sekolah habis, pindah ke sekolah luar. Biar anak-anak ini serius mengapa? Karena dia pingin dari awal pingin jadi hafiz Quran. Karena ada di sana tinggal kelas di sana, di kelas tahfiznya. Tapi kalau di kelas madrasahnya dia statusnya naik kelas, di tahfiznya saja. Makanya kalau bapak anak ibu mau sekolahkan anaknya ke Jawa, mereka bisa sampai sekolah 9 tahun di sana. Mereka mulai dari dinianya, dari kecilnya, sekolah formalnya bisa sampai 9 tahun. Kita saja kalau ke Mustofawiyah di sana 7 tahun. Tidak lagi 6 tahun, 7 tahun. Makanya untuk madrasahnya kita naik kelas, tapi untuk kelas tahfiznya kita tinggalkan anaknya kembali mengulang dengan teman-temannya. Kecuali nanti ketika di perjalanan dia bisa mengejar, baru nanti ada pertimbangan dewan guru dari tahfiz ta'lim. Kemudian ada yang ketiga, tetapi yang ketiga ini tidak kami tawarkan ke Bapak Ibu. Ini hanya kami informasikan, mungkin nanti di luar sana ada yang menginginkan ke sini. Ini adalah tahfiz Al-Quran Takhusus. Ini adalah santri atau santriwati yang tidak kita pandang usianya, tapi mereka siap tinggal di pesantren untuk menghafal Al-Quran. Mereka tidak mementingkan ijazah nasional, jadi hanya untuk menghafal saja. Kita khusus kasih kesempatan mereka khusus di pesantren hanya menghafal saja. Mau dia usianya 25 tahun, 26 tahun, mereka nanti masuk program kita 3 tahun, mereka targetnya 30 juz. Ini sudah berjalan untuk perempuannya. Untuk laki-lakinya dari kemarin kita belum dapatkan, juga kita belum dapatkan tempat juga yang layak untuk mereka. Sejauh ini sudah beberapa kelas untuk perempuannya dari berbagai usia. Bahkan yang sudah punya anak pun ada yang tinggal di sini kemarin, dia masuk tahfiz takhusus. Mereka hanya menghafal saja, tidak akan ada untuk melanjut jenjang ke kuliah atau apa.
Mungkin kalau masalah ijazah atau apa, mungkin orang tua mereka lah yang memikirkan. Tapi tidak kita sediakan di pesantren.